Assalamualaikum. Ini apa? Ada apa? Ampun. Iya. Ampun. Pak, itu Pak. Siapa? Itu. Siapa? Itu selamat Pak. Selamat ini Pak. Anak Itu yang bikin saya seperti ini Pak. Bukan. Jangan takut. Bukan. Pak. Udah itu, jangan takut. Pak. Pak. Tar. Ya. Pak. Tar. Ampun. Sana. Jangan ajar saya lagi. Ampun saya Pak. Kenapa? Ini Nak Suryo. Bukan Pak. Bukan siapa? Bukan nih. Namanya siapa tuh? Selamat itu Pak. Itu selamat yang bikin saya seperti ini. Kalau saya Pak. Udah diam. Udah siap. Agak sana. Pak Suryo. Iya, Mbah. Sebetulnya gimana? Ya, pertama-tama saya mau tanya kabarnya Mbah Mansuling gimana kabarnya? Baik. Kabarnya baik, alhamdulillah. Suruh pergi Pak. Hah? Suruh pergi aja itu Pak. Ini sedulurmu. Bukan. Itu bukan saudara saya Pak. Ini anak murid bapak. Bukan. Itu yang ngejar saya Pak. Itu yang ngejar saya itu. Yang ajar kamu sampai tulang putus? Iya Pak. Nak Suryo. Apa namanya? Bukan Selamat Pak. Hah? Selamat. Itu Nur Samsun itu Pak. Selamat. Sering saya dengar Pak namanya Selamat dan Nur Samsun Pak. Yang benar Samsun. namanya siapa itu orang itu? Selamat Samsun. Iya. Nak Suryo. Suruh pergi aja Pak. Udah, diam. Diam. Ampun. Nak Suryo, aku mau tanya. Iya, tanya apa Mbah? Sebetulnya siapa Nak Suryo? Bilang terus terang. Bilang terus terang. Aku sudah muak. Kejadian ini saya tahu bahwa Nak Suryo bukan Nak Suryo. Yang benar sama dia. Bilang Nak Suryo, bilang. Saya sudah tua. Gimana? Semua ilmu saya kasih Nak Suryo. Jebul Nak Suryo malah nipu. Tahu-tahu Nak Suryo namanya sama Samsun ya? Iya betul. Kok gitu? Kok bisa gitu Nak Suryo? Kok malah kamu nipu saya? Katanya mau jadi murid saya, mau jadi gali. Malah kamu gini, terus gimana nih? Gimana anak saya semua segini nih? Coba jelaskan Nak Suryo. Aku minta tahu, coba jelaskan. Jelaskan. Iya, saya akan menjelaskan. Tapi saudara Makancil alias si Supri ini suruh duduk yang benar. Duduk. Udah ada saya tidak takut. Sudah saya takut, ada saya. Duduk. Ampun ya. Kenapa kamu takut? Saya tidak akan mengapa-ngapain kamu. Udah, dia tidak mau apa-apa. Udah, duduk sana. Enggak, saya berjanji saya tidak akan ngapa-ngapain. Saya berjanji. Pergi Pak. Loh, dia mau bilang. Tidak bilang nggak mau ngapa-ngapain. Udah, duduk sana. Nggak perlu takut, udah duduk saja. Duduk. Justru saya datang ke sini ingin menjelaskan sejelas-jelasnya. Ampun. Itu kenapa kakimu sampai berdarah-darah kayak gitu? Ditanya itu. Itu kenapa kakimu sampai berdarah-darah, saudaraku? Patah. Siapa yang mematahkan kakimu? Udah kamu ngaku aja. Kamu ngaku saja. Iya, saya mengaku. Saya yang mematahkan kakinya. Saya yang mematahkan kakinya dan saya bernama Nur Samsun. Dan Suryo itu nama saya juga. Nama asli saya, nama kecil saya, masa kecil dulu saya namanya adalah Suryo Cahyono. Setelah besar, saya diganti nama saya oleh guru saya dengan sebutan namanya Nur Samsun. Dan sekarang saya dikenal banyak orang itu nama saya Nur Samsun. Dan di sini dikala saya ketemu sama preman-preman, saya menyamar menjadi Selamat. Nama saya. Kenapa saya memberikan nama saya sebagai nama Selamat? Karena saya, nama adalah doa.
yang artinya saya pengen selamat sentosa, selamat terus kemana-mana. Bila mana saya berhadapan sama preman, termasuk anakmu ini, anak muridmu ini yang bernama Mat Kancil, tenang, kamu nggak usah takut. Saya nggak akan ngapa-ngapain. Saya di sini akan menjelaskan sejelas-jelasnya supaya gurumu Mat Suling yang sudah saya anggap sebagai saudara saya juga di sini. Saya di bawah ada mobil. Di sana saya membawa makanan lagi seperti kemarin, minuman, beras dan lain-lainnya untuk Mat Suling. Yang artinya saya punya etika baik. Mohon maaf bila mana dari awal saya katakanlah saya menipu. Saya tidak menipu sebenarnya. Sebenarnya saya tidak ingin menipu. Tapi memang sudah saya rencanakan. Dan mohon maaf, sejujur-jujurnya saya adalah sahabatnya Sapulidi. Pak Suryo. Iya. Ya. Sudah tahu saya sudah tahu. Memang kehendak Tuhan. Saya harus berhenti. Dan saya akan menjelaskan sedikit lagi. Ya. Bahwa cahaya yang pernah jenengan melawan, ingin menyantet Sapulidi dan dibantu 3 orang berpakaian hitam, belangkon hitam, pakai tongkat, itu namanya Ki Upas Landa. Dia seorang bertapa. Dia orang bertapa yang pernah melawan saya dan kalah, dan sekarang mengikuti jejak saya, membantu saya untuk memberantas dukun-dukun santet. Yang kedua, berpakaian seperti pakai ikat pinggang seperti jenengan yang loreng macan. Itu namanya Eyang Batara Karang. Itu saudara saya. Dia yang pakai gamis, matanya tertutup, itu namanya Kalagondang. Dan di balik 3 orang itu masih ada 1 cahaya putih, itu adalah saya. Dan sampean ingat nggak, tahun 2007 ketemu sama anak muda, badannya agak gemuk, parasnya seperti orang Chinese, putih, yang berasal dari Semarang, datang ke sini bersama namanya Mat Koden. Ingat nggak, tahun 2007? Iya, betul, nak, betul. Saya pernah bertanding sama anak itu. Pernah bertanding? Pernah bertanding. Nah, tapi anak itu kalah sama saya. anak itu kalah. Ya. Dan anak itu adalah saya. Nak Suryo. Iya. Betul, Nak Suryo. Iya. Yang dulu saya pernah kalah karena katanya Mat Koden dan Mat Kiwi katanya sampean orang sakti, dan kakek saya adalah seorang kiai, kakek dari ibu dan kakek dari ayah seorang orang kejawen. Yang artinya saya pengen belajar ilmu juga. Waktu itu saya sebenarnya ingin belajar sama jenengan, sama Mat Suling. Akan tetapi karena Mat Suling mau memberikan ilmu tapi syaratnya harus jadi preman, saya nggak mau. Dan ternyata perjalanan saya sempat menjadi preman di Jakarta dan di Semarang juga. Gitu. Dan di situ yang sampai yang lihat keturunan Kanjeng Sunan Kalijogo Wali Songo itu yang ada di depanmu saat ini. Nak Suryo. Keturunan Kanjeng Sunan Kali. Betul. Iya. Yang ada cahaya putih itu, Nak Suryo. Iya. Ya. Cuman saya bertanya, kenapa jenengan, padahal jenengan hebat menerawang, tapi kenapa nggak bisa menerawang saya saat saya pura-pura? Ya. Karena aku mengakui, Nak Suryo, bahwa saya ini kalah sakti dengan Nak Suryo. Kenyataan saya menerawang kalau Nak Suryo tidak tahu kalau sebetulnya Nak Suryo ini
Selamat Samsu. Iya betul. Ya, Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Nak Suryo. dan saya datang ke sini ingin menyampaikan kabar sesuai janji saya kemarin. Iya. Yang pertama, sebelum saya memberikan kabar, saya pernah berjanji membunuh 9 orang. Ya. Dan 9 orang itu yang saya akan bunuh adalah premanisme dan dukun-dukun santet. Yang artinya, saya tidak akan menjadi preman di jalan keburukan seperti yang pernah dilakukan oleh anak-anakmu, murid-muridmu. Saya tidak akan melakukan. Saya akan menjadi preman, tapi di jalan Allah, preman untuk para preman. Jadi saya premannya para preman dan saya premannya para dukun santet. Dan di situ saya membawa kabar. Kemarin saya bertemu sama Mat Gali di Punden. Iya. Dan Mat Gali tarung sama saya, berantem sama saya, padahal saya tujuannya pengen menyadarkannya, tapi dia tidak mau sadar. Iya. Akhirnya terjadi pertarungan dan dimenangkan alhamdulillah oleh saya. Dan di situ saya mengajak supaya dia tobat. Ternyata dia tidak mau tobat. Dan kata dia meminta lebih baik mati daripada tobat, katanya seperti itu. Dan akhirnya saya mengabulkannya. Saya melubangi lehernya. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu takut? Masih hidup. Kamu masih pengen hidup? Ya, mau tobat. Ya ampun. Nak Suryo. Saya mau tahu siapa Mat Gali itu? Saudara saya. Saudaramu, satu seperguruan di sini. Iya. Sekarang gimana kepada Mbah Suling? Sekarang Nak Suryo atau yang dianggap anak kecil oleh anak-anakmu itu, yang bernama asli adalah Nur Samsun, sekarang ada di hadapanmu. Apa yang akan kau perbuat? Ya. Nak Nur Samsun. Semua sudah kehendak Tuhan. Lantaran Nak Suryo, saya bisa terbuka hati saya. Ya, Saya sudah merasa dosa dan saya mau tobat. Bagaimana caranya aku menebus dosa? Karena aku sudah ketemu orang yang bisa membuka jalannya orang bertobat. Maka ini kesempatan ini saya berhadapan dengan Nak Suryo. Gimana caranya penebusnya dosa saya, dan saya minta maaf kepada Gusti. Saya pasrah dengan Nak Suryo. Saya mau bertobat karena aku sudah tua dan banyak dosa yang saya lakukan selama hidup saya di dunia ini. Nak Suryo, aku ingin bertobat. Aku ingin bertobat. Sekali lagi, aku bertobat, Nak Suryo. sungguh-sungguh tobat. Tobat. Biarpun aku mati ikhlas dengan tangan Anak Suryo hari ini, tapi aku harus diampuni oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dengarkan, Mat Kancil. Perkataan gurumu tanpa pertarungan dengan saya, tanpa percekcokan, tanpa berantem, tanpa perdebatan, gurumu sendiri yang telah memberikan ilmu kepadamu telah terang-terangan beliau menyatakan taubat.
tanpa pertarungan dengan saya. Inilah yang dinamakan kesatria. Kenapa kamu itu waktu saya ajak kamu tobat kamu malah ngeyel? Ingat masalah istrimu Bu Yani, masih ingat itu? Kamu membayar dukun-dukun santet untuk membuat masalah di kampung, dan ternyata kamu juga preman juga. Sebenarnya kamu itu gimana sih? Punya kepribadian ganda kamu ini, saya rasa. Baiklah, saat ini saya mengikuti guru saya, namun saya pun izinkanlah saya cerita tentang diri saya. Sebenarnya dari dulu saya juga ingin tobat, tapi dengan malam melintang saya mencari pengertian dengan kepada kiai, ustadz. Namun jawaban apa yang menjadi pertanyaan saya tidak bisa memuaskan hati saya. Maka saya akan benar-benar mau bertobat asal kamu bisa menjawab pertanyaan saya. Itu syarat dari saya. Pertanyaan apa yang sehingga kamu bertanya kepada kiai-kiai, ustadz-ustadz, kamu merasa tidak puas? Pertanyaan Apakah apa? semudah itu ampunan bisa saya sandang bila mana saya benar-benar bertobat? Artinya saya orang yang sangat jahat,